Saya juga mau Pak Gubernur, karena Jawa Tengah ini di segi e-government, di segi pelayanan investasi dan pelayanan perizinan sangat luar biasa. Saya baca terus di Instagramnya bagaimana leadershipnya Mas Ganjar sangat luar biasa untuk mendorong para birokrat. Awal-awalnya saya lihat cukup keras juga, tapi sekarang udah mulai budayanya sudah mulai tumbuh. Nah, kami pengen belajar seperti itu. Dan juga yang berikutnya kita daerah pengen belajar juga beberapa aspek ke Jawa Tengah ini, nanti masing-masing OPD bisa menyampaikan. Ngikutin Instagram Pak Gubernur. Jadi banyak hal yang saya tiru, sehingga inovasi Pariaman kemarin juga dapat dari Kemendagri. Kemudian yang sederhana itu saya pikir lapak Ganjar itu. Jadi kawan-kawan birokrat bisa ditiru, dalami itu, biaya murah, gampang, dan bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian apalagi dalam kondisi pandemi Covid ini. Yang kedua, pengalaman saya, banyak komplain masuk ke saya, ke Instagram di saya ini, OPD-nya lambat jawab. Gimana cara respon cepat di Jawa Tengah itu? Dia lambat jawab, sehingga saya marahin dulu baru dia jawab. Berarti dia nggak ikuti Instagram dari saya, dari kita, padahal followernya banyak juga. Jadi sebenarnya masalah di pendidikan, nggak dijawab juga, saya kasih tahu, kirim ke dia baru langsung jawab. PU, kemudian semuanya, jadi responnya ini merubah budayanya ini. Kalau itu dapat, kita bisa memanfaatkan cara sederhana untuk responsif kepada masyarakat. Kami doakan Mas Ganjar selalu sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ingin mendigitalisasi birokrasi itu awalnya rumit. Ya gimana waktu itu saya ketemu dengan teman-teman yang senior-senior di birokrasi itu, besok semua punya email. Email itu gimana? Nggak bisa. Hari itu diajarin. Saya ajarin sendiri. Sekarang tiap hari kirim email ya ke saya gitu. Tiap hari kirim, waktu itu WA udah belum ya? Udah ada WA ya waktu itu. WA ya. WA. Ya, masih ada pakai BBM lagi waktu itu. WA bisa. Terus kemudian buka akun medsos. Dipaksa dulu, Pak. Nah, terus belajar. Belajarnya gini, Pak, prosesnya. Jadi belajar kan, infrastrukturnya mereka siapin. Udah ada, kita nggak buat baru juga. Yang kedua, based on komplain, maka kita sampaikan. Bapak Ibu, kita latihan nangani komplain ya. Kalau ada laporan tolong dijawab 2 kali 24 jam. Bapak tahu sekarang, Pak? 2 kali 24 jam? Enggak. Jam. Itu achievementnya muncul sendiri. Lama-lama birokrasi ini kemudian mereform dirinya. Sehingga kalau ada problem di mana kita sampaikan, pasti langsung bergerak, pasti langsung ngecek apapun persoalannya. Dan itu membanggakan. Saya yang belum sukses-sukses amat adalah bagaimana connecting ke kabupaten kota, Pak. Jadi tadi pagi, Pak, cerita aja deh. Pak Ganjar, ini harga minyak nggak turun-turun, udah ada operasi pasar belum gitu. Saya malah nggak tahu, Pak. Emang masalahmu apa? Ibu saya jualan tahu. Oke, kedelainya mahal, minyak gorengnya mahal. Kamu di mana? Di Blora. Sudah lapor bupati. Sulit, Pak, lapornya gubernur aja gitu. Tapi itulah rakyat gitu ya. Bukan saya, ya udah saya handle. Enggak, saya kirim dulu, Pak. Jadi bupati-bupati itu saya minta membuat nomor telepon yang diberikan pada rakyat. Jadi saya punya. Jadi bupati-bupati itu punya. Nah, itu saya kirimkan. Kalau nggak respon, Pak, nomor bupatinya saya bagi langsung. Biar aja dia diurus. Jadi agak kejam gubernurnya ini. Jadi proses itu, Pak, yang lama-lama membuat mereform dan akhirnya kawan-kawan punya kesadaran. Ada sih, Pak, terus terang aja yang agak terpaksa gitu. Tapi sekarang ya senyampang dengan waktu, begitu mereka ternyata merubah diri. Dan itulah yang saya lihat, setiap inovasi pasti dari mereka muncul. Pasti dari mereka muncul satu persatu. Investasi kita, Bu, kalau mau masuk nggak perlu ketemu, bisa kan, Bu? Pakai mic. Nah. Jadi Bapak, selama ini kami juga memfasilitasi secara virtual, Bapak. Virtual aja bisa? Iya. Kalau ngirim dokumen gimana, Bu? Oh, kalau dokumen kan by system, Bapak, sekarang. Tuh, selesai, Pak. Ya, model WSS itu sudah by system, nggak ada yang ketemu. Dulu pernah ada yang jualan ya, Bu, ya? Yang kasih tarif itu dulu, ceritain nggak apa-apa, Bu. Dulu saya nemu, Pak, laporan masyarakat. Stafnya beliau ini minta-minta duit. Iya ya, Bu, ya? Dulu ya. Terus diapakan dulu, Bu? Sesuai dengan arahan Pak Gus selama ini untuk jaga integritas, yang tentu saja ini kami urus, Bapak. Dan ya mau tidak mau ya, karena tidak sesuai dengan budaya kita, dengan lingkungan kita, ya kita berhentikan, Bapak. Pecat, Pak, sama dia. Udah, kita nggak ragu-ragu. Dan kebetulan waktu itu honorer ya, Bu, ya? Ini ada yang kami proses hukum, Bapak. Oh iya? Iya.
Pak udah segitu Pak. Ya, jadi nggak usah sampai ini, langsung sama dia. Bu, ini gimana Bu? Siapa? Bahasanya paling teman-teman itu cuman itu. Siapa? Gitu. Begitu siap, diambil diproses bener. Izin Pak Gubernur sudah saya proses bener. Terus gimana? Udah Pak kalau gini diberhentikan. Berhentikan. Sekarang Pak. Jadi kalau udah ketemu sekarang beliau keluarkan gitu. Jadi maksud saya menjaga integritas itu begitu. Ya kadang-kadang kawan-kawan adalah mungkin kalau pelakunya itu ya nih saudaranya siapa ini agak bimbang. Nah kalau udah bimbang itu gubernur yang maju Pak. Atau barangkali maaf seringkali dipanggil DPRD gitu. Kalau masih wajar-wajar dimarahi tak suruh marahin aja nggak apa-apa. Memang fungsinya DPRD kan yang ngontrol ya. Bahasanya kan marah gitu. Kan saya pernah gitu ya dulu ya. Mungkin sekarang kena batunya kali gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan, kawan-kawan cerita, saya maju Pak. Saya maju. Kami datangi Pak satu persatu. Pimpinan izin, Pak Ketua, izin Pak Wakil, izin dari Ketua Fraksi. Saya kira yang ini oke, tapi yang ini nggak oke gitu. Itu Pak prosesnya, sehingga kawan-kawan dari birokrasi mulai memahami satu persatu, fitting pada kondisi. Nah tinggal kami ke daerah, tapi bupati wali kota juga sekarang trennya bagus-bagus Pak. Di antara mereka berkompetisi kan, bagaimana agar bisa perform dan bagus. Maka kayak model pelayanan publik itu membantu itu membantu Pak. Karena akhirnya orang lagi-lagi dipaksa tadi masuk gitu. Itu otomatis Pak, otomatis merubah. Dan sekarang banyak kalau kita umpama promosi terbuka, itu sudah banyak dari kabupaten kota yang masuk untuk mendaftar di tempat kita dari kabupaten. Jadi itu yang bikin mungkin mempengaruhi lah ya. Oh iya, ini saya ada tamu. Tamu saya ini Pak Wali Kota Pariaman dari Sumatera Barat dan kebetulan juga teman sekolah saya. Dan hari ini beliau lagi ada kunjungan ke Jawa Tengah dan beberapa kota. Tadi kita berdiskusi pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu layanan publik lah ya dari pemerintah. Dan kita bercerita bagaimana komplain handling, bagaimana membangun sistem, bagaimana mentransformasikan. Pastikan perubahan tidak bisa seketika begitu saja, maka ya saya berbagi pengalaman yang ada di Jawa Tengah, tapi saya sekaligus juga menimba ilmu dari pengalaman yang ada di Pariaman. Saya kira pola-pola kerjasama ini bisa kita teruskan. Belajar birokrasi digital, terus kemudian pemanfaatannya untuk ekonomi, pengembangan usaha, promo dan sebagainya. Nah siapa tahu kalau kemudian ini sama-sama bagus, nah beberapa komoditas juga kita bisa share, ya share. Umpama kita bicara pariwisata, dulu waktu saya kunjungan ke tempat beliau, lagi ada lomba sepatu roda ya, tempatnya di pantai bagus dan Jawa Tengah juara Mas di saat itu gitu. Jadi wah itu luar biasa. Jadi kerjasama antar daerah ini bisa coba kita tingkatkan. Dan kebetulan saya sebelum ini sudah sering berdiskusi dengan Pak Jenius, dan kita juga punya warga yang ada di Sumatera Barat, Trans khususnya, dari Dharmasraya, di Sijunjung, dan waktu itu saya pernah ke sana. Dan insya Allah karena tahun ini kita mau melihat mereka di beberapa provinsi, maka sekaligus kita coba jajaki pola-pola kerjasama antar daerah. Itu kira-kira.